Konfirmasi terkait adanya serangkaian selama ini udah ada dua kejadian. Satu Reno yang bom kemarin sama si Ali ini yang terjadi kasus pembunuhan di Jalan Sutomo. Nah, dalam hal ini kan para tersangka atau pelakunya terkonfirmasi atau dikatakan sama polisi orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Nah, sejauh ini adanya kejadian-kejadian seperti ini kira-kira apa tindakan dari dinas sosial sendiri, Bang, Pak, selaku yang berkewenangan untuk melakukan rehabilitasi atau bagaimana lah katakan sebagainya di sana? Yang pertama terkait bom ya, karena itu yang pertama kejadian kan? Iya, itu Pak. Nah, bom yang di jalan Ransel ya kan? Iya. Yang itu sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Prosesnya artinya si Reno itu sudah dibawa ke rumah sakit jiwa Medan. Itu menurut keterangan kepolisian kan. Dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh rumah sakit jiwa di Medan, ternyata si Reno ini adalah memang betul mengalami gangguan jiwa kan. Nah, terus sekarang ini kan masih dalam proses. Pada hari Jumat yang lalu, tepatnya tanggal berapa itu hari Jumat yang lalu, hari Jumat tanggal 15 ya. Bukan 8. Tanggal 8 Oktober yang lalu, hari Jumat, pihak kepolisian melalui unit Satreskrim telah berkoordinasi dengan kita terkait si Reno ini ya. Jadi sudah dibawa dari Medan ke Siantar, dan saat ini si Reno ini kita titipkan di Panti Rindung ya, Panti Rindung, Jalan Bali Gang Rindung sana. Sementara itu prosesnya sambil menunggu proses berjalan ya. Itu terkait daripada si Reno ya. Nanti kalau umpamanya dia perlukan untuk sidang, kita panggil lagi dia, kita bawa ke ruang persidangan baru, kita kembalikan ke panti sana kan. Kan disitulah dilakukan pembinaan kan. Di panti itu kan sifatnya kan membina, melakukan pembinaan masalah kejiwaan dia kan. Dan terkait si Ali yang melakukan pembunuhan terhadap anak tukang besi ya, yang di Jalan Sutomo ya. Betul Pak. Nah itu kan kejadiannya tepat hari Minggu itu pagi kan. Pagi hari Minggu tanggal 3 ya, Sekitaran situ Pak. Bukan hari Sabtu Minggu, Sabtu pagi tanggal 2 Sabtu tanggal 2 ya. Itu di bulan Mei tahun 2019 si Ali ini sudah pernah kita jaring kan. Waktu itu kita lakukan razia tahun 2019 ya. Saat itu kita masukkan juga dia ke idaman, ke panti idaman ya. Saat itu dia bahkan membacok si menjuntak pemilik idaman itu. yang di Tanjung Pinggir itu kan Pak? Iya. Nah, dia bacok ya kan. Dia bahkan saya pikir dia bukan dibilang normal ya, seperti adanya normal dia kan, seperti normalnya dia, karena dia berusaha menyogok ini supaya dia dikeluarkan, tapi tak mau kan. Tak mau pihak panti, akhirnya dibacok lah dia. Kemudian dibacok ya, kita bawalah berobat si menjuntak tersebut ya. Kemudian nggak tahan lagi orang pihak melakukan pembinaan terhadap dia, karena dia selalu melakukan kekerasan terhadap sesama penghuni di sana kan. Sulitlah dilakukan pembinaan, akhirnya dikeluarkanlah dia, dilepaskanlah dia gitulah.
Itulah rupanya kejadian pada tanggal 2 Oktober tahun 2021 yang lalu. Menurut informasi yang kita dengarkan, dia itu ada rasa unsur dendamnya terhadap si orang yang Korban, ini si korban. kan. Berarti kan saya pikir dia normal kan. Jadi sampai saat ini masih dalam tahanan kepolisian si Ali ini, ya. Jadi saya juga kalau sampai nanti pihak kepolisian menyatakan untuk dilakukan ya dititipkan di di panti, saya juga jadi kebingungan karena semua panti sudah mengetahui bagaimana Sikapnya. sikap dia kan, ya kan? Jadi saya nggak tahu entah kemana nanti kita buang, ya. Karena kita kan belum punya panti sendiri. Nah, terkait itu Pak. Kendala. Nah, terkait itu Pak, kan serangkaian adanya kejadian seperti ini, kira-kira apa tindakan yang diambil oleh Bapak? Kan kita tahu sendiri kan tiap hari sekarang kalau kita keliling ke kota kan pasti banyak orang yang ODGJ ini Pak. Ya. Nah, dengan adanya kejadian seperti ini, masyarakat itu banyak yang merasa begini, ya. Nah, terkait itu memang sudah kita rencanakan itu akan melakukan pembersihan daripada ODGJ tersebut, ya kan. Tapi kan saat ini panti-panti yang bisa menampung daripada ODGJ tersebut masih penuh dia. Tempatnya belum, kapasitasnya tidak memadai kan. Kita masih menunggu itulah. Artinya nanti kita lakukan razia, artinya harus kita bisalah kita titipkan di salah satu panti kan, ya kan. Kalau kita lakukan razia tapi kita lepaskan gak ada artinya. Iya, betul Pak. Ya kan. Jadi masih menunggu hasil koordinasi kita dengan panti, belum ada jawaban mereka. Nah, gini Pak, kalau seandainya kita menunggu hasil dari panti, apakah nggak ada rencana dari Pemkot Siantar untuk membuat tempat rehab sendiri Pak? Kalau untuk membuat rehab sendiri itu sebenarnya itu sudah pernah dibicarakan, baik itu dengan pihak BNN maupun pihak kepolisian. Tapi masih dalam tahap pembahasan, belum. Barangkali bisa nanti dilakukan koordinasi dengan pihak BNN. Kami juga akan nanti melakukan komunikasi dengan BNN mengenai tindak lanjut daripada rencana pembangunan daripada panti rehabilitasi tersebut, karena kan itu membutuhkan biaya ya, yang bisa kalau dari APBD sendiri belum cukup mampu kita. Belum bisa Pak. Jadi mungkin nanti kita ajukan ke pusat, nanti mungkin melalui BNN nanti masih kita koordinasikan kembali lah. Bantuan anggaran dari komisi. Iya, untuk karena banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan untuk mendirikan suatu panti itu. Jadi tidak hanya gedungnya saja, ya kan? Dia itu perlu personilnya, kemudian psikiater perlu, ya kan, dokter, ya kan, untuk melakukan pembinaan terhadap penghuni daripada panti itu sendiri. Jadi kan perlu dana juga untuk membuat untuk Melakukan hal tersebut. melakukan perekrutan daripada personil itu juga, ya kan. Ya kan, karena bukan hanya sekedar personil itu pun bukan hanya sekedar harus dia memiliki ilmu tentang menghadapi orang yang mengalami penyakit seperti itu lah kira-kira Pak. Iya, mengerti mengenai pembinaan mental terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa, istilahnya dia harus memiliki psikologis lah, ahli psikologis lah gitu. Jadi bukan hanya sekedar orang yang harus direkrut, harus juga di disiplin ilmu tertentu, ya.
bisa ditangani, kan bukan hanya Iya. ditempatkan di panti itu saja ya kan, harus ditangani bagaimana supaya namanya direhab, artinya supaya bisa dia sembuh Seperti biasanya. seperti biasa, bisa dia bahkan sampai nanti bisa dia normal dan bisa membuka usaha sendiri ya kan, untuk menghidupi dirinya sendiri lah dulu ya kan.